Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa nastardihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustazah, wabil khusus Ketua Yayasan Masjid Agung Mojokerto yang dirahmati Allah. Maaf, Masjid Agung Darussalam Mojokerto yang dirahmati Allah. Bapak Takmir Masjid Masjid Agung Darussalam Mojokerto beserta jajarannya, tentu majelis taklim malaman di bulan Ramadan yang juga insya Allah dirahmati Allah. Tentu pertama, terlebih dahulu kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah yang menggenggam segala urusan. Tetek bengeknya kehidupan ini berada dalam genggamannya. Tiada satupun peristiwa yang acak, tetapi pasti didahului oleh qadarullahnya. Termasuk saya pada malam ini bisa hadir di sini, dahulu sudah tercatat dalam takdirnya. Tahun sekian, bulan kesekian, minggu kesekian, hari, jam, detik, menit, nggak pernah meleset dari qadarullah tadi, bahwa saya mesti akan ada datang di sini dalam rangka untuk ngisi majelis taklim. Nah, oleh karena itu ada qadarullah yang baik ini kita syukuri. Apalagi kita berada di 10 ketiga di bulan Ramadan yang Rasulullah bersabda, awalu sahri Ramadana rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu
itqum minan nar. Jadi 10 pertama di bulan Ramadan itu adalah rahmat, 10 keduanya maghfirah, dan ketiganya kita terbebaskan dari api jahanam. Kalau memang puasa kita diterima oleh Allah, itqum minan nar itu bisa hakiki sekaligus majazi. Artinya surga itu simbol ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Insya Allah kalau puasa dan amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan, di 10 terakhir ini hati kita sudah dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Ini jaminan Allah. Kok sampai kemudian 10 hari di akhir ini hati masih ada susah gelisah, maka ada perlu dipertanyakan, ada apa dengan diri kita ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukurlah bersamaan dengan Lailatul Qadar, malam ke-25. Nah, mudah-mudahan sholat kita diterima, puasa kita juga diterima, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, seluruh amal ibadah, sedekah, zakat kita nanti diterima oleh Allah, benar-benar mengantarkan kepada kita nanti menjadi hamba yang muttaqin, kekasihnya, amin ya rabbal alamin. Dan di akhirat kelak kita dimasukkan surganya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya kita aturkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'unat tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bersama keluarga kita masing-masing diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya saya diminta oleh panitia kajian malaman Ramadan untuk menyampaikan tentang tahajud, kaitannya dengan dahsyatnya tahajud untuk bisa menyelesaikan segala urusan hidup dan kehidupan kita. Tentu bukan hanya persoalan sehat sakit, tapi juga persoalan ekonomi, persoalan keluarga, bahkan termasuk masalah yang berkaitan dengan bangsa kita ini, negeri yang kita cintai ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang pada malam ini belum niat untuk iktikaf taklim ini, coba tolong niat iktikaf di samping kita mengkaji ayat-ayat Allah yang kaitannya dengan tahajud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, ada pertanyaan yang sebenarnya perlu dicari jawaban nih. Buat apa sih kita ini sholat? Untuk apa? Dan tema ini saya kira bukan tema baru lagi, wabil khusus tentang tahajud. Untuk apa sih kita ini perlu juga sholat tahajud? Walaupun tidak cukup itu sholat fardu saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persoalan sholat memang sesuatu yang pasti. Jadi maklumun minad dini bid-darurah, satu keniscayaan, suatu yang pasti
yang seharusnya sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Maka kemudian mengapa saya kesini diminta untuk mendiskusikan bersama, mengkaji tentang sholat, khususnya adalah sholat tahajud. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejak kita usia 2 tahun tentu oleh Bapak Ibu kita pasti diperkenalkan tentang wajibnya sholat ini. Jadi sejak usia 2 tahun bahkan sebelumnya ini kita ini sudah dikenalkan oleh Bapak Ibu kita tentang bahwa sholat itu sesuatu yang harus kita lakukan. Lantas mengapa kita ini mempermasalahkan lagi, mengkaji lagi? Kalau seandainya yang kita kaji persoalan hukum sholat, saya kira tidak perlu, karena kita sudah sama-sama tahu, memahami kalau sholat itu adalah wajib. Tapi realitanya memang ada orang yang mengaku sebagai agama Islam tapi juga belum sholat, ada. Kalau toh sholat, ada mengaku Islam, sholat tapi masih lubang-lubang. Kalau toh ya sholat, enggak lubang-lubang, tetapi merasa dirinya kurang khusyuk. Dan yang tidak kalah pentingnya, banyak yang belum tahu kalau sholat itu bukan hanya bisa diambil manfaat di akhirat, tapi di dunia pun sebenarnya sudah bisa kita ambil kalau kita mau mengkaji lebih dalam. Nah, mungkin panitia penyelenggara kajian malam ini saya diminta untuk ngaji ini tadi ya dalam rangka manfaat yang bisa hanya diambil di akhirat, tapi di dunia itu bisa diambil manfaatnya, khususnya adalah tentang tahajud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah baca buku yang ditulis oleh William James, seorang psikolog dari Amerika. Kata dia dalam buku itu, kalau sekiranya kalian itu datang di satu kota dari sebuah negara, mungkin tidak pernah kalian itu, atau bisa jadi tidak melihat mall, tidak melihat pasar, tidak melihat gedung bioskop. Tapi kata William James, yang pasti kalian ketahui dan kalian temui adalah ada tempat untuk berdoa. Kalau Nasrani tentu gereja, ya. Kalau Konghucu mesti vihara, kalau Islam tentu masjid atau musola. Itu pasti itu, kata William James. Kemudian bertanya, mengapa pasti ada tempat beribadah, tempat untuk berdoa? Dijawab sendiri oleh William James, ada 2 alasannya. Tidak ada manusia hidup di dunia ini yang tidak pernah ada rasa takut. Pasti ada rasa takut. Yang datang di sini nggak ada yang tidak rasa takut. Yang kaya takut jatuh miskin, bangkrut usahanya. Maka kemudian memohon kepada Allah agar usahanya diberikan kemudahan dan istiqomah, dapat rezeki yang lapang berkah. Ada rasa takut, maka kemudian ada permintaan, ada harapan. Anda yang tidak punya harapan, yang datang di sini nih tentu punya.
takut kalau anaknya nanti tidak berhasil. Maka kemudian mohon kepada Allah bagaimana agar dikaruniai putra, usahanya, pendidikannya bisa sukses. Yang sehat takut jatuh sakit, yang sakit takut meninggal. Yang ditakuti sebenarnya bukan sakitnya, tapi meninggalnya itu. Bagi saya ditambah satu lagi yang pasti ada, yaitu setiap kita fitrah mesti tunduk kepada satu sunatullah, tidak ada satu kepastian. Siapa yang berani menjamin besok pagi kita masih sehat? Siapa yang berani menjamin besok kita masih hidup? Siapa yang berani menjamin besok kita masih kaya? Tidak ada. Karena hidup tidak ada kepastian, maka perlu doa. Di antaranya adalah doa itu dikemas dalam bentuk sholat. Khusus lagi adalah sholat tahajud. Nah inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu jangan ngabaikan sholat ini. Allah sudah menyediakan di samping sholat wajib itu ada sholat sunat. Ada wajib fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu pun juga ada rawatibnya. Sebelum dan setelah sholat fardu ada sholat sunat. Namanya sholat sunat rawatib. Ada yang mu'akkad, ada ghairul mu'akkad. Setidak-tidaknya yang mu'akkad sebelum sholat subuh, jangan sampai pernah meninggalkan. Karena sholat sunat sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Sebelum zuhur dan setelah zuhur setidak-tidaknya masing-masing 2 rakaat. Tapi Rasulullah jalankan kadang yang 2 rakaat di rumah, yang 2 rakaat di masjid, jadi 4 rakaat sebelum dan setelahnya. Setelah sholat zuhur, setelah sholat asar. Sebelum sholat asar tidak ada, setelah sholat asar tidak ada. Sebelum sholat asar setidaknya ada 2 rakaat. Sebelum sholat maghrib dan setelah sholat maghrib setidak-tidaknya ada 2 rakaat. Sebelum sholat isya dan setelah sholat isya. Yang mu'akkad diantaranya lagi adalah sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud itu sholat sunat yang mu'akkad. Ya, ditetapkan syariat tahajud ini 4 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi sholat tahajud itu pernah diwajibkan kepada Rasulullah dan sahabat dan umat Islam selama 1 tahun. Setelah turunnya surat Al-Muzammil ayat 19, 20 baru yang wajib itu menjadi sunat. Lantas 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah diutus untuk Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Begitu turun dari Mi'raj di malam hari, paginya langsung umat mukmin muslim semua diwajibkan sholat. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat itu satu ibadah yang utama. Baik buruknya akhlak kita ditentukan oleh sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah akhlakul karimah. Kalau sholatnya tidak baik, ya insya Allah masih ada yang mazmumah. Inilah oleh karena itu perlu dikaji itu. Mengapa sholat itu begitu penting? Saya punya buku itu, ya, Religion Without God and God Without Religion. Agama tanpa Tuhan dan bertuhan tanpa agama. Rasanya sakit membaca buku itu. Mengapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang notabene tidak ngakui beragama resmi, tapi akhlaknya baik. Tetapi yang mengakui beragama
ya sholat, tapi akhlaknya tanda petik itu buruk. Sehingga ada buku tadi, Religion Without God and God Without Religion. Nah, barangkali ini saya diminta datang ke sini untuk menyampaikan, mengkaji tentang tahajud, bagaimana tahajud itu membuahkan hasil yang berpengaruh, ngefek bagi hidup dan kehidupan kita, bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ibadah sholat ini syariat lain itu diberikan di bumi, di dunia, bumi ini. Tapi kalau sholat diberikan di langit. Kalau yang lain, syariat lain termasuk puasa, diberikan melalui Jibril. Tetapi kalau sholat langsung, Rasulullah diutus oleh Allah untuk menghadap. Nah, itu diantaranya. Sholat itu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ya. Nah, oleh karena itulah pada sore ini penting untuk kita kaji. Nah, sekarang bagaimana dampak tahajud bagi hidup dan kehidupan kita ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba nanti dibuka dalam surat Isra ayat 79 dan 80-81. Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Minnya ini min litaba'id. Mengapa ndak kulul lail tapi minal lail? Artinya di sebagian malam bertahajudlah kalian dengan sungguh-sungguh sebagai ibadah tambahan. Semoga Tuhanmu menjadikan kalian hamba yang terpuji. Dari satu ayat ini saja itu sudah menyimpan fadilah, ya, fadailul amal, menyimpan keutamaan yang bisa kita petik jika sekiranya kita sungguh-sungguh untuk menaikkan ibadah tahajud. Wa minal laili, dan di sebagian malam, tidak kulul lail, tidak semua malam, ya, tidak seluruh waktu malam, tidak. Allah sampaikan sebagian malam saja kok. Kalau nggak bisa jam 1:30, ya jam 1, nggak bisa jam 2, nggak bisa jam 3, nggak bisa jam 3:30. Setidak-tidaknya 30 menit sebelum datangnya sholat subuh. Jadi tidak seluruh malam untuk tahajud. Ini firman Allah mengingatkan pada kita. Kalau sudah diberi kesempatan sebagian, sudah tidaklah, sudah keterlaluan. Sebagian saja. Fatahajjad, tahajjada ya tahajjadu tahajjudan, wa mutahajjadan fa wa mutahajjidun, wa baka mutahajjadun tahajjad. Ingat, sulasi mazid tambah tak dan jimnya tertasdid. Kalau ada balaghah ini, ya, kalau ada lafaz yang tertasdid, menunjukkan bahwa lafaz ini merujuk kepada sesuatu yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau jahada malah tidur, tapi kalau tahajud bangun dari tidur untuk tahajud dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu sejak sore seperti di sini nih. Tadi kan diumumkan siapa yang bersedia nanti malam ada diselenggarakan sholat tahajud. Dan nah dipersiapkan, bajunya dipilih yang bagus, yang bersih, suci, yang halal. Ya, kemudian sarungnya juga demikian, yakin ini diberi dibeli dari rezeki yang halal. Kopiahnya juga begitu,
Ya. Terus kemudian kira-kira tempatnya di mana? Kalau para nabi dulu mesti punya mihrab. Mihrab itu tempat khusus yang dibangun untuk dirinya. Nah, secara siri untuk sholat, untuk berholwat. Nggak ada nabi yang tidak punya mihrab. Rasulullah rumahnya yang sekarang, tempat kelariannya yang sekarang jadikan kepustakaan, jarak antara Ka'bah dengan rumah Rasulullah kurang lebih 300 meter. Tetapi mengapa Rasulullah itu membuat mihrab? Dan itu tidak izinkan. Sayyidah Fatimah tidak diizinkan masuk, Sayyidah Khadijah istri tercinta tidak diizinkan masuk, kecuali khusus untuk Rasulullah. Di balik ini mesti ada rahasia di balik ini. Maka seharusnya kita ini punya mihrab khusus untuk berholwat. Nabi Zakaria ketika tidak punya anak, belajar dari Sayyidah Maryam. Ketika pada suatu ketika lagi sedang memberikan sarapan pagi, tiba-tiba di dalam ruangan sudah tersedia makanan segalanya, padahal kunci yang membawa dia dari mana? Disampaikan bahwa ini adalah dari Allah. Terinspirasi. Kalau Sayyidah Maryam saja tidak perlu ke pasar, Mojokerto, tidak perlu belanja, berada di mihrab zikir, apa yang diminta jadi kok. Maka kemudian terinspirasi, aku ini sudah cukup tua tapi belum punya keturunan, akhirnya buat mihrab seperti Sayyidah Maryam. Akhirnya pun ada jawaban, dapat putranya juga seorang nabi. Nah ini artinya sungguh-sungguh kita ini, waktunya nanti kira-kira kapan ya? 1:30 kah? 2:30 kah? Tapi kalau gini saya ini ada majelis ini tahajud, dimulai jam 12:30 sampai pagi, hanya 2 rakaat. Surat yang dibaca panjang, itu belum seberapa dibandingkan dengan Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan petahajat, sungguh-sungguh, kemudian ikhlas, jangan niat aneh-aneh, hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah. Ikhlas ini paling menentukan. Pengamal tasawuf, kalau kita ini belajar tasawuf, para sufi menyampaikan suatu yang paling berat adalah niat ikhlas. Ini yang paling berat. Ya, an-nasu kulluhum halaka. Setiap manusia semuanya itu rugi, celaka. Ilal alimuna, kecuali alim, si alim yang punya ilmu. Al-alimuna kulluhum halaka. Semua si alim celaka, kecuali illal amiluna, kecuali ilmunya diamalkan. Al-amiluna kulluhum halaka. Orang yang beramal toh, berilmu, beramal, itu pun celaka. Ilal mukhlisuna, kecuali yang ikhlas. Tapi ingat, al-mukhlisuna alal khatar. Orang yang ikhlas pun ada dalam bahaya. Jadi berat. Ini mesti harus dilatih ketika kita tahajud. Orang yang tidak ikhlas sama dengan musafir yang sedang bepergian, seluruh kantongnya ini, saknya ini, sakunya, tiap ada bebatuan ambil, masukkan, ambil, masukkan, ambil, masukkan, hingga penuh kantongnya ini, berat, tetapi tidak ada manfaat. Maka ketika kita tahajud, yang paling menentukan terlebih dulu adalah
niat yang ikhlas. Ya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, tahajud ini kami lakukan semata-mata karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Jangan niat aneh-aneh. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sungguh-sungguh. Kalau memang benar-benar kita persiapkan dengan sungguh-sungguh dan hati murni, ikhlas itu kan kholasa. Kalau Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, setiap lafaz yang didahului yang terdiri dari kha, lam dan shad, dari berbagai mustaqnya, derivasinya, maka mempunyai arti membersihkan, memperbaiki. Maka ikhlas artinya upaya untuk membersihkan hati. Kalau ini namanya tidak murni. Ini apa ya ini? Jahe. Air campur jahe, tidak murni. Ya. Ini murni tidak? Belum tentu, karena di dalamnya ada juga. Kalau air tak, nggak ada campurannya, ini namanya murni. Bahasa Arabnya namanya sofi. Maka sufi tasawuf adalah orang yang ngejar agar hatinya bersih, tiada lain kecuali satu aja, Allah, menggapai ridha Allah. Jadi kalau di dalam gelas ini air tok, ya, air saja, nggak ada pemanisnya, nggak ada gulanya, nggak ada campurannya, maka namanya sofi. Tapi kalau ada campurannya, kemudian ada ikhtiar untuk menghilangkan sehingga bersih, namanya kholis. Jadi kalau punya anak kholis, itu adalah bersih. Upaya untuk mengeluarkan campuran, itu namanya ikhlas. Hati kita ini wadah kehidupan kita ini. Sering ada titipan-titipan keinginan-keinginan yang macam ketika sholat, bukan hanya ngapai ridha Allah, keinginannya macam-macam tadi. Kalau kepengen kita ini sukses, banyak dikabulkan doanya oleh Allah, bersihkan itu yang menyebabkan tercampurnya yang tidak murni tadi. Itulah namanya ikhlas. Ya, oleh karena itu kalau sholat tahajud, tahajudan, kalau tidak ada nafilah wajib. Karena ada nafilah maka sunat muakkad, sunat yang hampir kayak wajib. Paham ya dari sini? Nah, kalau sudah kita jalani, jaminan Allah apa? Asa ayaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga ya, kalian dijadikan hamba yang terpuji. Ingat, sama asa dan la'ala. Tapi dari segi balaghah, ini Pak Saifuddin ini kan dari Pondok Lirboyo itu. Jadi tentu tahu ini, fa'ala yaqulu fa'lan wa falan wa fa'ilun wa tamabulun ubulan tabul wa falun wa qalun alun. Kalau tidak dipelontos di Lirboyo itu, alfiah harus apa? Ke atas, bawah, tengah, nanti ke atas, tengah, bawah. Kalau tidak ya dipelontos. Tidak mungkin akan bisa kita bisa memberikan tafsiran tadi kalau kita tidak. Asa itu artinya semoga, sama dengan la'ala. Tapi ingat, mengapa di sini pakai asa? Kalau la'ala semoga tapi tidak pasti, maka selalu dipasangkan la'ala tuntas kurun. Semoga tapi kebanyakan tidak mau bersyukur, maka digandengkan la'ala taskurun. Tapi kalau asa, ayaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga pasti Tuhanmu menjadikan kalian hamba yang terpuji. Tapi syaratnya sungguh-sungguh. Ayat berikutnya tidak perpanjang, waktunya yang diberikan hanya sampai jam 10 kok. Tidak mungkin itu. Ya. Coba nanti waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.
Ya. Ketika kita tahajud, jangan sampai tidak berdoa. Malah diminta oleh Allah doa. Maka ketika kita menafsiri Bismillahirrahmanirrahim dari sisi takwilnya, baca tafsir Jailani, tafsirnya Syekhuddin Jailani, baknya sendiri punya makna. Apa? Bahaullah, yang artinya apa? Kewibawaan Allah. Sinnya sana'ullah, puji-pujian Allah. Kemudian mimnya majdullah, keagungan Allah. Wakila, baknya itu buka utaibin, tangisan orang yang bertobat. Malam nanti nangis, kenang dosa-dosa yang terlanjur kita lakukan, sujud yang terakhir atau setiap sujud di tahajud itu yang lama, tangisi Allah, kenang dosa-dosa terlanjur dilakukan. Buka utaibin, sinya sahwul ghafilin. Apa itu sahwul ghafilin? Kelalaian hamba ini. Kita sering ghaflah, sering lupa. Ya. Kemudian mimnya apa itu? Jadi kalau sinya sahwul ghafilin, ya. Kemudian baknya itu bahaullah tadi, kemudian ini adalah mimnya maghfiratul nibin, ya itu ampunan dari orang-orang yang berdosa. Nah, sekarang mengapa bak pakai bi, padahal itu sama-sama safawinya, enggak mim, enggak wawu. Ternyata ketika kita membaca Sirajut Thalibin, ya, sarah dari Minhajul Abidin, ya, yang ditulis oleh ulama Zampes terkenal, apa artinya? Ba, bi itu harfu jari, artinya pecah, artinya kalah. Maka ketika kita sudah Allahu Akbar, sudah seharusnya tidak ada lain kecuali lemah kita akui, kebodohan kita akui, ketidakberdayaan kita akui. Mengapa dimaksud alifnya? Ya, ketika sudah bismillah, mestinya kan ismi, di ismi, tapi dimaksud dihilangkan karena alif ini simbol kesombongan, tinggi diri. Maka ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, seharusnya ketika kita sudah menghadap Allah lam jalalah ini, sudah tidak ada kita ini seperti setetes air embun yang jatuh di lautan, tidak tampak, kayak seperti secercah cahaya api lilin yang kalau jam 12 siang kalian bawa ke depan halaman rumah, cahayanya tidak akan tampak. Coba ketika tahajud, lepas jabatan kita, tidak ada kecuali kita ini Allah maha kuat, kita maha lemah, Allah maha kaya, kita maha miskin, Allah maha kuasa, kita itu maha hina. Akui sampai kemudian menangis, sampaikan kepada Allah, ini ya Allah, si pengemis lagi sedang terhenti di depan pintumu, ini ya Allah, si fakir sedang minta perlindungan di hadapanmu, ini ya Allah, si miskin yang sedang berlabuh dengan perahu ampunanmu dan rahman rahimmu. Nanti malam ditangisi itu Allah. Mohon pertama bersihkan kita mohon dibersihkan dari mudah-mudahan dosa. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai
untuk tidak berdoa? Apakah tidak diizinkan doa